Jangan coba-coba masuk jadi pegawai negeri dengan nyogok, maka sepanjang hidupmu sampai pensiun rezekimu haram nanti. Itu ya. Jadi sogok menyogok ini jangan dianggap sepele. Sekarang ini kita terlalu banyak menganggap remeh urusan-urusan yang kelihatannya keduniawian. Misalnya zaman sekarang banyak orang untuk lolos jadi ASN pegawai negeri itu nyogok. Dia nggak tahu ketika dia nyogok sebenarnya dia nggak lulus. Dia nyogok, dia masuk. Ada orang lain yang lulus tes, punya kemampuan, itu menjadi gagal, tersingkir. Maka begitu dia masuk jadi pegawai negeri, dia sudah mengambil hak orang lain. Maka semua gajinya, semua fasilitasnya sampai dia pensiun haram. Itu hati-hati loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdliyin dimanapun berada, seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon maaf terhadap Pak Kiai Wafiuddin Sakam SE MBA. Beliau kalau tidak keliru adalah wakil dari Abah Anom Thoriqoh di Suryalaya itu. Mohon maaf sebelumnya Pak Kiai, saya menanggapi jenengan bukan karena saya itu su'ul adab atau saya lebih pintar dari jenengan. Bukan begitu maksud kami Pak Kiai. Tapi ini ranahnya adalah masalah keilmuan. Sampean menyampaikan di publik, maka perlu kiranya saya juga menanggapinya di publik. Masalah riswah atau sogok, sebagaimana yang Pak Kiai jelaskan di awal, ketika kita menjadi ASN, pegawai negeri menyogok, maka sepanjang hidup kita, selama hidup kita, gaji yang kita peroleh juga adalah haram. Ini yang berbeda dengan kami Pak Kiai. Kalau menyogok itu haram, tetapi kalau gajinya itu bukan langsung menjadi otomatis haram Pak Kiai. Yang diharamkan adalah menyogoknya, karena ini sesuatu yang berdiri sendiri. Ini ada dua jihad Pak Kiai. Dan masalah yang seperti ini, yang senada, yang mirip-mirip seperti ini sebenarnya sudah beberapa kali dibahas di LBM, Lembaga Basul Masail NU. Di Sumeneb juga pernah dibahas, baik masalah ijazah palsu, misalnya kita mau menjadi pegawai negeri kemudian ijazah kita palsu, lolos, bagaimana hukumnya? Nah seperti itu. Dan bukan berarti saya membela praktek sogok menyogok ini, tidak. Ini dalam rangka murni karena membahas ilmu, dan bukan lagi karena sekarang tahun politik, tidak. Baik, biar tidak panjang lebar konten ini, kita langsung masuk ke pembahasan. Saya akan membacakan tulisan di NU Online yang ditulis oleh salah seorang dari anggota Aswaja Center PWNU Jawa Timur tentang masalah hasil gaji dari menyogok ini, dan juga hasil keputusan LBM NU, hasil keputusan Lembaga Basul Masail NU tentang gaji pegawai negeri yang hasilnya mau jadi itu menyogok, lalu hasilnya bagaimana? Ini penjelasannya. Ini penjelasan di NU Online Pak Kiai. Bagaimana dengan penghasilannya, yakni penghasilan dari menyogok itu setelah diterima, bagaimana hasilnya? Penghasilan pelaku kecurangan tersebut juga sah dan halal baginya, disebabkan karena kulfa atau kerja yang ia lakukan berdasar relasi akad ijarah. Sebab bagaimanapun juga adanya kerja menjadi sebab dari adanya gaji.
Adanya tetesan keringat menjadi sebab ia berhak untuk menuntut upah. Alhasil, curang dalam tes penerimaan pegawai merupakan pelaku yang tercela secara syariat. Jadi tetap ya, bagaimanapun itu haram, itu tercela. Pelakunya berdosa karena perbuatan haram tersebut. Kendati pun apabila karena kecurangan tersebut ia diterima sebagai pegawai, hukum gaji yang ia dapatkan adalah halal karena kerja yang ia lakukan sebab relasi akad ijarahnya, akad kepegawaiannya itu. Dan sekarang ini yang di hasil keputusan LBMNU, deskripsi masalahnya. Di beberapa daerah ada penerimaan calon PNS yang dilaksanakan dengan cara tes tulis, tes lisan. Akan tetapi apabila ingin diterima harus membayar 45 sampai 60 juta rupiah bagi mereka yang berijazah SLTA dan 75 sampai 90 juta bagi mereka yang berijazah S1. Lebih parah lagi, melibatkan sebagian anggota DPRD yang ada di daerah tersebut, dan semua itu sudah menjadi rahasia umum di daerah itu. Pertanyaannya, apa hukum memberi dan menerima uang tersebut tidak termasuk riswah? Tanda tanya. Bagaimana hukum gaji hasil pegawai negeri yang pada saat penerimaan ia memberikan sejumlah uang alias menyogok? Jawaban A, jika yang memberi itu orang yang berhak untuk menjadi PNS atau tidak menyakiti merugikan sesama muslim yang juga berhak, maka memberi itu boleh. Sedangkan yang menerima hukumnya haram. Namun jika untuk semata-mata agar diterima hajatnya padahal dia bukan ahlinya, bagaimana jawabannya? Maka dikategorikan riswah, yakni sogok, sehingga yang memberi maupun yang menerima hukumnya haram. Ini jawaban yang A. Jawaban yang B, hasil pegawai negeri sipil PNS kalau memang dia bekerja sesuai dengan yang ditentukan dan dia memang bisa melaksanakan, maka hukumnya boleh dan halal. Namun apabila dia PNS bekerja tidak sesuai tugasnya, maka gaji yang diterimanya hukumnya tidak boleh alias haram. Jadi tentang hukum suap dan gaji tidak terkait alias berdiri sendiri, tidak terkait dengan hukum awal, dengan hukum riswahnya itu, hukum sogoknya. Jadi sogok dan riswah, sogok atau riswah dengan hasil gajinya itu berdiri sendiri. Jadi dua jihad itu berarah yang lain itu. Jadi tidak sama. Kalau memang sekarang masuknya itu menyogok, maka itu yang diharamkan. Gajinya karena hasil kerjanya ya boleh dan halal. Ini hasil Bahsul Masail NU Jawa Timur tahun 2004 di Ponpes Darussalam, Blok Agung, Banyuwangi. Dan ini adalah referensi sebagian dari marjiknya, silahkan dilihat sendiri. Demikian apa yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.